nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada ibadah kita minggu ini, mari kita membaca atau mengucapkan hukum Taurat dari pertama sampai dengan 10 supaya kita terlatih, ya. Ya, anak-anak kami yang di rumah, mari kita membaca hukum pertama. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi anak-anak. Kita bernyanyi adik-adik. Bila nanti
marilah kita menyerahkan segala dosa kesalahan kita yang kita perbuat sengaja maupun tidak sengaja hanya ke hadapan Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita duduk semuanya. Ayat epistel kita pada minggu ini atau ayat bulanan, siapa yang tahu? Ayat bulanan kita yaitu bulan Juni, yaitu tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Udah dibuka Alkitabnya? Bagi yang kecil suruh mama atau papa atau abang membantu membacanya. Dan yang besar sudah ada yang hafal. Dan yang lainnya sama-sama kita mendengarkannya. Yuk kita sama-sama untuk mengucapkannya, yaitu ayat hafalan pada bulan Juni ini. 1 Korintus 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi anak-anak ya. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi lagi ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar walau sendiri ku ikut Yesus. Ayat kedua kita berdiri. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mendengarkan pengumuman dari Kakak Yos Tarika. Silakan Kak Yos. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Pengumuman hari ini masih tetap sama. Masih kita selalu mengikuti live streaming di YouTube HKBP Jeruju. Kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita supaya kita tidak absen dari sekolah minggu. Tidak apa-apa tidak datang ke gereja, tapi tetap bisa beribadah kepada Tuhan melalui di rumah saja. Adik-adik yang sudah terima rapot, selamat ya sudah naik kelas. Yang belum terima rapot, deg-degan ya, naik enggak ya? Tetap beriman ya sama Tuhan ya adik-adik. Sampai jumpa pada saat kita ketemu nanti. Bye. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yuk. Kita bernyanyi adik-adik. Situasi apapun, kami tetap akan mengikut Engkau dengan setia. Bahkan dalam situasi seperti ini pun, pada saat kami rindu mendengar firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, tetapi kami tidak dapat berhimpun bersama dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami. Kami tahu Tuhan kerinduan kami, Tuhan jawab. Sehingga kami saat mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kami semuanya boleh bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti baik dan sehat. Pasti akan tetap sehat kalau kita semuanya mau menjaga protokol kesehatan, sebab patuh prokes atau protokol kesehatan adalah salah satu cara mensyukuri kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita tidak jaga, Tuhan sudah kasih sehat tapi kita petentengan, nggak mau prokes, salah sendiri. Nah, coba pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang penuh berkat karena setia.
Siap Alkitabnya? Kita akan membaca bersama-sama tertulis di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Udah belum? Iya, sudah. Papa mamanya bantu ataupun kakak-kakaknya ya. Inang bacakan dari depan lambat-lambat supaya kita semuanya, adik-adik yang kecil yang baru mulai belajar baca bisa ikutan ya sayang ya. Nah, demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Semua, siapa saja? Kalau dia dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ini adalah perintah Tuhan kepada Abram. Tapi sebelum itu ya. Siapa yang pernah disuruh mamanya atau papanya ke tempat yang dia itu tempat dia tidak pernah ke sana? Misalnya begini loh. Ada Indomaret baru buka. Ibu-ibu kan suka gosip tuh. Tahu ndak Indomaret di Jalan Karet itu murah lagi promosi. Kata mamanya yang paling murah sekarang di situ ialah, kan kita yang paling pakai itu kan minyak makan dan lain sebagainya ya. Lagi murah loh promo. Terus mamanya panggil. Siapa ya kira-kira namanya ya? Adres ini sebentar sayang. Coba pergi ke supermarket di Jalan Karet itu, katanya murah-murah. Tapi kan karena kamu nggak tahu, langsung pergi ndak? Nah, kadang-kadang kan kita bantah dulu. Mama ini gimana sih, orang lagi main game kok disuruh pula? Atau alasan yang lain. Mak, kan saya itu nggak pernah ke Indomaret, nggak tahu belanjanya di situ gimana. Atau alasan yang lain. Jalan Karet itu di mana sih? Kan kita ini tinggalnya di Perum 2. Jalan Karetnya di mana? Nah, tapi Abram itu nggak pakai tanya, nggak komplain. Ketika dia disuruh oleh Allah untuk pergi, bayangkan, pergi tinggalkan rumah bapakmu, tinggalkan sanak saudaramu, bahkan apa yang kau miliki sekarang, pergi dan tinggalkan. Abram gak komplain, Tuhan ini gitu deh, nyuruh-nyuruh kemana aku gak tahu. Nggak, tapi karena dia percaya bahwa siapa yang memerintahkan itu pastilah orang yang memang benar-benar harus ditaati perintahnya. Nah, ini Bapak Abram nih, Inang Hasibuan kali boleh tolong pegang ya Inang ya, ini Bapak Abram nih. Tolong ya Nang ya, di sini saja Nang, kita berdua nggak apa-apa. Ini kan Inang ya, itu adalah Bapak Abram. Waktu itu belum ganti nama seperti yang kita kenal sekarang itu Abraham.
Lupa kali Kak Yos, tadi ada lagunya Bapak Abraham kan. Lagunya begini, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ada lagunya. Terus ada lagi tuh lagu tentang Abraham. Abraham, kau mau kemana? Aku ikut Tuhanku, tapi kau tak tahu tempatnya. Tuhan bimbing jalanku. Abraham ditanya, kok ke teman-teman, kau mau kemana? Aku ikut perintah Tuhan. Kan kau belum tahu jalannya. Aku pasti dibimbing Tuhan. Nah, kenapa Bapak Abraham tadi mau pergi? Karena Abram waktu itu belum ganti namanya. Satu, dia tahu pasti apa yang Tuhan perintahkan itu tidak akan membuat dia sesat. Kalau dia pergi melakukan perintah Tuhan itu, dia tidak akan sesat. Lalu ada janji Tuhan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tahu masyhur? Terkenal, tenar. Kayak artis-artis itu loh. Kan siapa idolamu artis sekarang? Kamu saja masing-masing punya idola karena dia terkenal dan masyhur. Tapi Abram akan jauh lebih masyhur dari bintang-bintang atau artis-artis idolamu. Terus gimana? Abram melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak membantah dengan berbagai alasan. Tanya kemana dia pergi? Tidak, tapi dia percaya betul bahwa apa yang Tuhan perintahkan adalah baik. Sama seperti papa mamamu. Di rumah kalau disuruh belajar bukan karena tidak punya tujuan, tapi papa mama mau anak-anaknya semua menjadi anak yang pintar. Kemudian janji Tuhan setia. Enggak seperti kita loh. Enggak seperti kita suka ingkar janji ya. Tapi kalau Tuhan setia, Allah tidak pernah berdusta membuat orang kecewa kalau kita setia. Lalu bagaimana? Allah mau kita patuh setia melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah ibu kita, sehingga karena Abraham mau melakukan yang Tuhan perintahkan, akhirnya Inang Hasibuan jadilah dia menjadi bangsa yang besar. Coba lihat tuh, sama enggak semuanya itu? Ada yang hitam, tuh. Yang percaya Yesus itu, yang percaya kepada Tuhan tuh, coba lihat tuh macam-macam ya Inang ya. Ada yang negro, ada yang Chinese, ada yang apalagi tuh, banyak tuh, lihat tuh. Banyak, tidak sebangsa saja, tidak sesuku saja, tapi ada banyak. Nih lihat nih, bermacam-macam bangsa sudah percaya kepada Yesus. Karena siapa? Karena Abram mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Allah mau kita patuh, setia melakukan apa yang Allah perintahkan melalui ayah dan ibu. Anak-anak pernah enggak bantah di rumah? Enggak usah kasih tahu Inang, tapi dalam hati hanya saja kalau memang itu diakui pernah bantah-bantah perintah mama papanya, sekarang akui di dalam hati, berdoa lalu bertobat.
Ampuni saya Tuhan, baharui hati saya mulai besok, mulai hari ini deh nggak mau bantah-bantah mama papa lagi. Bukan hanya papa mama loh, gurunya juga barangkali diperintahkan walaupun lewat live streaming, tugasnya dikerjakan sendiri, tugas sekolahnya. Tapi ada yang nggak patut tuh, dipaksa-paksa sama papa mamanya. Akhirnya karena tugas harus dikumpulkan, siapa yang ngerjakan? Ketahuan deh sama Tuhan, meskipun gurunya nggak tahu siapa yang ngerjakan tuh. Siapa Nang? Papanya atau mamanya yang kerjakan. Betul ya Nang ya? Ada nggak muridnya gitu? Inang Hasibuan ini guru loh, tahu Inang Hasibuan itu seperti apa. Anak-anak ada yang karena berbagai macam hal akhirnya dia tidak setia kepada dirinya sendiri, tidak setia kepada orang tuanya, tidak setia kepada gurunya, bapak atau ibu. Satu hal lagi, dia tidak setia kepada Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya, bangsa-bangsa yang besar ini menjadi banyak di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Itu karena apa? Karena mau melakukan, itu gambarnya ya, bukan ini yang dipatuhi. Ini gambar kertas. Nah, karena apa? Karena mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi pagi ini kita diajak atau dihimbau anak-anak sekolah minggu. Satu, kalau dipanggil segera datang. Kalau disuruh jangan suka bantah-bantah. Kalau mengerjakan sesuatu lakukan dengan tulus. Supaya apa? Supaya yang dikerjakan itu menjadi berkat. Kan tadi di ayat yang terakhir begini, ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Memberkati orang-orang yang memberkati engkau, supaya kita bisa mendapatkan berkat. Terima kasih Nanya, udah capek, terima kasih. Terus supaya kita mendapat berkat gimana? Kita harus mau jadi saluran berkat. Berkat itu bukan duit loh. Berkat itu banyak macam-macamnya. Berkat, coba sebutkan. Apa Kak Yos? Supaya kita bisa jadi berkat. Ada berkat, kita itu punya kesenangan menyenangkan hati orang-orang yang lain. Siapa orang lain itu? Mama papanya. Caranya gimana? Patuh perintah mama, kan mamanya jadi senang. Senang hati itu berkat loh. Hati yang gembira adalah apa Kak Yos? Adalah obat. Kalau tadinya mamanya itu sudah gelisah karena berbagai macam hal di rumah, ruwet pikirannya itu. Terus kalau kamu menyenangkan hati mamanya, pasti kegalauan hati mamanya terobat. Tapi kalau mamanya sudah rusing, pusing, galau hatinya, kita sebagai anak lagi bertingkah dipanggil, Dodi, sini dong belikan mama tolong nih ke warung. Ih, mama ini dah tahu kita lagi main game, suruh pula. Nah, sakitnya akan bertambah-tambah menjadi sakit. Tapi kalau tadi kamu berusaha menggembirakan hati mamanya, Dodi, tolong mama belikan ini ke warung. Oh iya mak, belinya di mana? Belinya berapa banyak? Iya.
aku belikan ya sebentar ya. Yang tadinya mamanya udah mulai ruwet tuh pikirannya kan senang. Wah, anakku sudah besar, sudah bisa membantu. Jadi hati yang gembira adalah obat. Itulah salah satu berkat. Jadi berkat supaya menjadi berkat bagi orang lain, bukan harus kata Inang Guru Marbun kan kemarin itu ya, waktu itu live streaming itu kita harus mau menjadi saluran berkat. Duit dari mana aku mau bagi-bagi? Jadi saluran berkat bukan duit, tapi perhatian, kemampuan kita mau turut kepada perintah ibu bapak itu juga berkat. Nah, apalagi saluran berkat bukan hanya sama papa mamanya, sama ibu gurunya juga. Kalau dikasih tugas, meskipun tugasnya dari sekolah itu diberikan secara online itu kan, kerjakan aja sendiri. Tuhan pasti beri kemampuan. Kan nanti kamunya yang kurang kepandaiannya, jadi mamanya yang bertambah-tambah pintarnya, sementara anaknya yang diharapkan supaya bertambah pintar sesuai dengan doa mamanya sama papanya. Tuhan yang baik, Tuhan sudah anugerahkan anak-anak di tengah-tengah keluarga kami. Berkati supaya kelak mereka menjadi anak-anak yang pintar. Kapan pintarnya? Kalau yang ngerjakan tugas-tugasnya papa mamanya. Ya, yuk mulai dari sekarang kita mau jadi berkat kepintaran. Mengurangi tugas mama papa juga. Kalau kita sudah bisa kerjakan sendiri PR kita, kan mama papanya berkurang tugasnya kan. Nah, itu juga satu dari antara saluran berkat. Apalagi 3 saja cukup minggu ini ya, berkat yang bisa kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Tadi sudah melakukan pekerjaan yang mama perintahkan, kemudian mengerjakan PR sendiri. Satu lagi apa ya Kak Yos, kira-kira satu lagi apa ya? Kira-kira satu lagi kita supaya bisa menjadi berkat, supaya kita menjadi saluran berkat, apalagi ya Kak Yos ya? Betul, Kak Yosta bilang mau memaafkan teman yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, mau memaafkan. Jangan karena temannya sudah salah, ada salah, atau katakanlah membuat dia kecewa. Setiap kali temannya lewat di depan rumah, apa yang dia kerjakan? Muluk dia sama temannya. Tapi apa? Kalau belum sanggup untuk menegurnya, diam saja tanpa mengejeknya. Gitu kan Kak Yos ya? Itu maksudnya kan Kak Yos? Jadi walaupun kita lagi tidak senang karena disakiti oleh teman, pada saat dia lewat kita merasa belum sanggup untuk menegurnya, diam saja, tidak menjadi masalah, asal jangan balas juga dengan mengejeknya ketika dia lewat dari depan rumah kita ya. Nah, itu juga sudah menjadi saluran berkat ya. Berkat apa? Berkat damai ya. Tidak mengejek dia, karena mengejek itu berarti kita balas dendamnya kan. Nah, ada 3 yang sudah kita peroleh sebagai berkat firman Tuhan hari ini. Yuk kita lopit tangannya, kita berdoa ya. Amin. Yuk. Terima kasih Tuhan, karena kami mau menjadi saluran berkat seperti Abram yang sudah kami dengar pada pagi ini. Untuk kami bisa menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kuatkan kami untuk senantiasa pelan-pelan mau melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan kelak setelah kami besar, kami Tuhan berkati dan kami juga mau menyalurkan berkat yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Sikap doa yang baik, lopit tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Lambat-lambat saja ya, supaya adik kecil yang baru belajar bisa mengikutinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai minggu depan kita masih tetap live streaming ya. Tetaplah. Inang lupa, ada yang sudah terima rapot katanya Kak Yos ya. Naik kelas, selamat untuk yang naik kelas ya. Tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Terus mohon dengan sangat supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semuanya bisa tatap muka di sekolah minggu, di sekolah dan di berbagai kesempatan. Selamat hari Minggu.